Ya pemirsa, pertengahan April 2025, satu persatu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas kesehatan mencuat ke permukaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tercemar. Ironinya pemirsa, kasus ini membuat korban merasa malu hingga enggan membuat laporan. Dan berikut penelusuran tim liputan Berita 1 eksklusif hanya untuk Anda. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia kini sedang sakit. Dokter yang harusnya mampu memberi ketenangan bagi seorang pasien justru menjadi sosok yang menakutkan. Terlebih lagi bagi kaum hawa. Pertengahan April 2025, satu persatu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas kesehatan mencuat ke permukaan. Rentetan kasus ini dibuka oleh seorang peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran berinisial PAP. Calon dokter bejat ini tega memperkosa keluarga pasien dengan cara membius korban terlebih dahulu. Setelah kasus ini menjadi konsumsi publik, terungkap bahwa pelaku sudah melakukan aksi bejatnya lebih dari satu kali. Belum genap satu minggu, video viral pelecehan seksual yang dilakukan dokter kehamilan di Garut, Jawa Barat menghebohkan dunia maya. Aksi bejat pelaku berinisial MSF ini terekam jelas di kamera pengawas. Meskipun tidak ada laporan dari pihak korban, namun polisi tetap menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kabar beredar, korban ragu untuk melapor karena mengalami tekanan psikologis yang cukup mendalam. Tidak hanya itu, korban juga harus menanggung rasa malu akibat nafsu bejat pelaku. Pemirsa, belakangan ini nama baik dunia kesehatan Indonesia sedang tercemar akibat ulah dari oknum dokter kandungan yang melakukan tindakan pelecehan terhadap pasiennya sendiri. Ulah tak terpuji tersebut mengakibatkan mahalnya rasa aman bagi para pasien. Lantas seperti apa prosedur pelayanan kesehatan yang benar dan bagaimana polisi menindaklanjuti kasus pelecehan yang dilakukan oleh predator berkedok dokter ini? Ikuti terus penelusuran kami. Guna mencari fakta yang tersimpan di klinik kehamilan yang menjadi tempat kejadian perkara kasus pelecehan seksual yang dilakukan Dr. MSF, tim liputan Berita 1 mendatangi langsung klinik tersebut. Akibat kasus ini, klinik ini terpaksa tutup sehingga banyak pasien yang tidak dapat memeriksa kondisi kandungannya untuk sementara waktu. Pemirsa, beginilah penampakan bangunan klinik di mana pada saat kejadian telah terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan terhadap ibu yang sedang hamil. Dan saat ini saya akan mengajak secara lebih dekat melihat bagaimana klinik tersebut. Inilah pemirsa tampaknya saat ini klinik di mana lokasinya yang di Jalan Ahmad Yani tampaknya saat ini sedang tutup, dan kami mendapatkan informasi bahwa yang tutup memang kliniknya, tetapi pada hari biasa kadang apoteknya itu buka namun kliniknya tutup. Ini artinya memang sejak pasca terjadinya kasus tersebut viral, kemudian klinik ini sudah tidak beroperasi. Dan memang jika saya bisa melihat di Google Maps, tampaknya memang klinik tersebut sudah tutup secara permanen. Sebelumnya pemilik klinik yang berada di kawasan Pengkolan, Garut, Jawa Barat menyebut pelaku sudah lama tidak praktik di klinik tersebut. Pihaknya juga sudah menerima banyak keluhan dari pasien terkait indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku.
Itu sebabnya pihak rumah sakit memasang CCTV guna mengawasi gerak-gerik pelaku. Berbekal rekaman CCTV, pelaku ditangkap dan resmi menjadi tersangka. Namun pihak kepolisian cukup merasa kesulitan karena belum adanya laporan resmi dari korban. Saat ini saya tengah berada di kantor Polres Garut, Jawa Barat untuk menemui Kasat Reskrim Polres Garut guna mencari tahu kebenaran terkait dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut. Kita mengetahui video viral itu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 22.30 atau setengah 11 malam ya, kita baru tahu. Kemudian karena ada video viral tersebut, kami diperintahkan oleh Bapak Kapolres kita membentuk tim gabungan. Kita mendapatkan identitas yang diduga pelaku ya. Walaupun kita tidak berdasarkan karena belum adanya laporan polisi atau masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut, kami tidak berpatu ke itu karena untuk menjamin istilahnya kepercayaan publik juga, karena adanya video viral yang tersebut kita langsung tanggapi, kita melakukan penyelidikan. Akhirnya kita kurang dari 24 jam kita melakukan mengamankan yang diduga pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melakukan aksi bejatnya kepada para korban hanya lantaran tak kuat menahan godaan. Dari pengakuan tersangka adalah memang nafsu saja. Sebagai laki-laki dan nafsu saja. Akibat ulahnya, kini pelaku dijerat pasal tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Untuk saat ini kita jerat pasal 6 huruf B dan C atau pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hingga kini, tercatat sebanyak 5 orang yang mengaku menjadi korban pelecehan Dr. MSF. Di tengah rasa trauma yang mendalam, korban akhirnya memberanikan diri untuk buka suara lewat konsultan hukum. Trauma tentu Pak, trauma, takut, merasa harga dirinya rendah, nggak ada. Merasa harga dirinya direndahkan menjadi alasan korban enggan membuat laporan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kuasa hukum untuk memperjuangkan hak korban di mata hukum. Makanya sama saya, ayo kita lapor, katanya hukum nggak boleh kendor. Tapi kan korbannya nggak mau lapor, saya gimana Pak? Mau memperjuanginnya kan? Ayo dibujuk, ya itu kendalanya ada yang tidak tahu suaminya, yang takut akan suaminya, kebanyakan itu Pak, yang tidak ngobrol sama suami. Untuk mendapatkan keadilan di mata hukum saja, korban pelecehan seksual enggan untuk mencari keadilan. Yang makin memprihatinkan, trauma ini turut menghantui korban untuk mengakses pelayanan kesehatan. Pemirsa, penelusuran kami hentikan sampai di sini. Sejauh ini hasilnya pelaku berinisial MSF telah ditahan di Polres Garut dan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi baru ada 1 korban yang melapor kepada pihak berwajib. Padahal menurut kesaksian dari pelaku, dia telah melecehkan sebanyak 4 orang korban. Hingga saat ini polisi terus melakukan himbauan kepada korban di luar sana untuk segera melapor, menjamin privasi mereka, dan juga memberikan pendampingan kuasa hukum. Tapi faktanya, korban di luar sana tak kunjung segera melapor. Ini menggambarkan bahwa korban mengalami trauma yang berat dan juga tekanan mental pasca terjadinya peristiwa tersebut. Ironinya, mereka yang saat ini masih mengandung, mereka membutuhkan layanan kesehatan secara rutin. Di tengah hilangnya rasa aman dan nyaman
pada layanan kesehatan itu sendiri. Juan Guardiola, Wahyu Santiko, Berita 1, Garut, Jawa Barat.